Dan kebetulan saya S2 ambil parenting, jadi warga sekitar saya ajak. Ibu-ibu yang nganter anaknya di PAUD, daripada nungguin nganggur, idle, saya ajak sini ngobrol parenting. Master saya itu di bidang family and child studies. Kadang menjadi pembicara di acara parenting atau pelatihan guru. Saya ikut aktif di sekolah anak-anak. Ketika sekarang ini, ketika anak-anak sudah besar, saya bisa beraktivitas dengan ilmu yang saya punya. Saya buat komunitas yang fokusnya untuk mendidik orang tua, menjadi orang tua yang positif dengan fokus anak-anak usia dini. Ketika Mas Anies belum menjadi menteri, saya full kegiatan di masyarakat di sekitar rumah. Tapi dengan adanya jabatan Mas Anies, kemudian saya lebih masuk ke ruang publik yang kemudian saya bisa manfaatkan apa yang saya miliki untuk memiliki efek yang lebih luas. Kalau selama ini saya lebih untuk keluarga dan warga sekitar, lingkungan sekolah anak-anak, dengan posisi Mas Anies, sekarang saya punya jangkauan yang lebih luas. Jadi sebetulnya apa yang saya jalankan itu tetap seperti yang saya miliki, kemampuan saya. Cuman efeknya menjadi lebih luas. Lebih luas dan dampaknya juga lebih terasa. Dalam waktu yang sama, Bu Ferry juga ikut terangkat kan profilnya kan, mau tidak mau tanggung jawabnya kan juga lebih luas. Nah, tapi seberapa besar, kan ada orang tua yang helicopter parent ya, yang selalu melihat ayo PR harus dikerjakan, dan nanti kalau besar jadi dokter atau jadi lawyer atau seberapa besar ininya parentingnya yang mengarahkan supaya si anak itu menjadi sosok yang diinginkan. Saya lebih fokus pada pengembangan kepribadian anak-anak menjadi manusia yang matang, yang mandiri. Jadi tentang pemilihan profesi, minat studi itu kita serahkan ke anak-anak, dan itu tidak kemudian jadi begitu saja, tapi dari sangat dini, dari usia dini kita tanamkan itu. Contohnya dengan yang terakhir, yang paling kecil, Ismail, bagaimana menerapkannya dari usia dini sehingga tumbuh berkembang ya sesuai lah dengan teori-teori yang Bu Ferry pernah pelajari. Pembiasaan di rumah, bagaimana sebetulnya salaman dan pamit pagi hari itu punya efek yang luar biasa. Mengajarkan anak untuk menghargai orang yang lebih tua punya efek yang luar biasa nanti ketika dewasa. Pertama, belajar respect. Kedua, belajar menahan diri. Yang ketiga, maksudnya dari segi emosi juga. Iya, artinya menghargai orang tua itu pelajaran untuk bagaimana dia bisa posisikan diri di masyarakat. Kalau dia sudah terbiasa menghargai orang tua, respect other, itu kan kunci ketika dia bisa bersosialisasi di luar. Social skill itu ditanamkan awalnya dari rumah. Kebiasaan menerima tamu, kebiasaan kalau ada tamu ikut menemani, ikut salam. Jadi ketika dia di rumah tahu cara memposisikan diri sebagai anggota keluarga, maka ketika di luar dia akan tahu cara memposisikan diri dalam masyarakat. Nah, jadi pembiasaan sederhana di rumah, selain juga yang lebih utama adalah cinta, bahagia. Anak itu perlu bahagia, perlu kasih sayang dari orang. Nah, itu yang kunci dari parenting dalam keluarga yang nantinya menumbuhkan anak-anak yang paling utama trust. Kemarin saya baru diterima anak saya malam-malam datang, dia peluk saya, thank you for trusting me. Terima kasih sudah memberi kepercayaan kepada saya, karena dia bisa beraktivitas di luar sampai jam yang dia bilang tanpa mamahnya ngerecokin, udah di mana ini. Thank you for trust, karena dengan begitu dia merasa menjadi orang yang bisa melakukan apa saja. You can be anything. Tapi what about yourself ya? What motivates you? Apa kalau Bu Ferry sendiri memotivasi Anda untuk tetap semangat, untuk tetap memberikan yang terbaik? What is it untuk keluarga, untuk diri Anda, untuk saya enjoy kegiatan bermasyarakat di sekitar sini. Saya ikut Posbindu, melibatkan ibu-ibu. Saya sediakan tempat di sini untuk kegiatan ibu-ibu sekitar. Saya juga punya komunitas. Komunitas rumah pencerah bersama teman-teman yang melakukan pelatihan parenting untuk ibu-ibu anak usia dini. Jadi ada kegiatan yang menyenangkan buat saya, yang untuk kepuasan diri saya. Dan itu bisa dilakukan pagi sampai siang, sampai anak-anak kembali di rumah. Pulang saya menikmati anak-anak. Ketika anak-anak pulang kita menikmati keceriaan anak-anak di rumah. Anak saya masih kecil 2, gak main bola di sini. Bagian saya, Mas Anies kadang suka iri. Ferry bisa lihat anak-anak bermain. Anies jarang-jarang. Okay. Yeah, I enjoy being myself. You're happy. Yeah, very happy. Very happy. Okay. Very. I'm happy to hear that. Terima kasih banyak sudah berbagi.
senang sekali, apalagi memang rumah ini terbuka ya kesannya, asri, dekat dengan alam, suara kicauan burung. Ini pasti juga membantu menyejukkan hati. Kalau ngomongin Anies dan Ganjar, pasti nggak akan pernah lepas dari Jakarta dan Jawa Tengah. Anies memimpin Jakarta 1 periode, sedangkan Ganjar memimpin Jateng 2 periode. Kalau kita versuskan, mana yang lebih oke? Yang pertama soal olahraga. Ganjar Pranowo berjanji merevitalisasi Stadion Jatidiri Semarang pada 2014 silam. Waktu berlalu hingga kepemimpinan beliau mencapai 2 periode, tim center tak tahu kapan stadion ini mulai direvitalisasi. Namun, akhir 2022, stadion ini direncanakan rampung direvitalisasi. Sungguh luar biasa ya Senterian, hanya merevitalisasi stadion memakan waktu hingga 9 tahun. Bahkan warganet sampai ramai membandingkan stadion ini dengan pembangunan JIS. Ya jelas beda lah ya, mohon maaf. Sementara Anies Baswedan mampu menyelesaikan pembangunan stadion kebanggaan warga Jakarta dan Indonesia, yaitu Jakarta International Stadium atau biasa disebut JIS. Dengan segala kemegahan dan kemewahannya, Anies tuntas menyelesaikan pembangunannya selama 3 tahun. Dibangun dengan tangan terampil anak bangsa Indonesia sendiri. Nggak dikit-dikit impor tenaga kerja asing. Badai pandemi tak membuat pembangunan stadion ini terhenti, karena banyak anggaran dialihkan ke penanganan COVID. Pemprov DKI akhirnya melakukan pinjaman dana PEN atau pemulihan ekonomi nasional dari pemerintah pusat. Dana tersebut memang disediakan pemerintah pusat kepada seluruh daerah agar pembangunan tetap jalan, ekonomi tetap bergerak. Ya, nanti tetap akan dibalikin kok dengan APBD Jakarta pastinya. Nggak cuma stadion JIS, Anies juga membuat lapangan ingup gratis yang berstandar FIFA di 5 wilayah DKI Jakarta. Dan Anies merevitalisasi pusat olahraga pelajar atau PPOP Ragunan biar semakin kelas. Kinerja Ganjar yang kedua, masih ada 4,5 juta penduduk Jawa Tengah belum masuk program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Waduh, Pak Ganjar, kemana aja sih? Udah hampir 10 tahun loh, Pak. Sibuk lari-lari terus nih kayaknya. 10 tahun memimpin Jateng baru sekitar 87% warga Jateng masuk JKN. Wani dibandingkan dengan Anies Baswedan, hanya 5 tahun memimpin Jakarta, namun Anies mampu menjadikan warga Jakarta 98% menerima manfaat jaminan kesehatan. Asli, ini mah beda jauh. Pak Anies emang care banget sama kesehatan rakyatnya. Mantap, Rek. Kalau dilanjutkan untuk Indonesia, pokoknya mantap. Dalam sebuah laman media yang dimuat pada 8 Juni 2023, Ganjar Pranowo siap memimpin Indonesia dengan mengentaskan kemiskinan di Indonesia dan berantas korupsi jika menjadi presiden. Waduh Pak, 10 tahun di Jateng aja angka kemiskinan ekstrimnya mencapai lebih dari 625.000 orang loh Pak. Padahal sudah dibantu pemerintah pusat lewat program pilot project pengentasan kemiskinan di 5 kabupaten. Setiap kabupaten diambil 25 desa, artinya ada 125 desa dibantu pemerintah pusat. Angka kemiskinan di Jateng memang cenderung turun, namun angkanya tetap masih tinggi. Lalu bagaimana dengan Anies? Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Jakarta kembali melonjak. Angkanya mencapai 95.000 atau sekitar 0,98% saja dari jumlah penduduk Jakarta. Angka kemiskinan di Jakarta sempat turun era Anies. Sejak Anies memimpin 2017 hingga 2019, angka kemiskinan Jakarta cenderung turun. Soal penanganan banjir, Ganjar Pranowo rupanya belum berbuat banyak untuk warga Jateng. Banjir rob kian parah. Banyak lokasi banjir baru, bahkan hingga berbulan-bulan yang menyebabkan gagal panen. Giant Seawall yang dijanjikan dari 2014 tidak kunjung dibuat juga oleh Ganjar. Kalau orang Jateng bilang sekarang banyak water park di sana. Sementara Anies Baswedan membuat sumur resapan yang juga akan ditiru di Semarang dan IKN loh. Bahkan Anies membuat parkir air di taman dan ruang limpah sungai, sehingga air yang dulu parkir di Bundaran HI dan Istana Negara dapat dipindahkan di taman-taman dan ruang biru. Banjir surut dalam 6 jam. Mantap betul. Kalau mau dibandingin sama Pak Prabowo, gimana ya bandinginnya? Jadi ingat, dulu ingin timbul tenggelam bersama rakyat, tapi ya sudahlah, lupakan saja. Sudah saatnya 2024 kita dapat pemimpin baru untuk Indonesia berkeadilan.